Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 12 bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Masuk. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memulai dengan membacakan firman Allah surat As-Saff ayat yang ketiga. Surat As-Saff ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan, sangat besar kemurkaan di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, apabila kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan.
Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman supaya tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Allah Ta'ala berfirman ayat yang sebelumnya, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah. Amat sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Artinya Allah sangat marah. Allah sangat murka. Antaqulu ma la taf'alun. Jika kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka menetapkan sifat murka untuk Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan atau mengimani sifat murka untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat murka sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk. Murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk. Karena Allah Maha Suci dari sifat yang menyerupai makhluk. Allah murka. Namun murkanya Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Sedangkan makhluk murka sesuai dengan kekurangannya dan kelemahannya. Makhluk itu marah dan murka sesuai dengan apa? Kelemahannya dan kekurangannya. Adapun murka Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan murkanya Allah sebagai bentuk pembalasan. Murkanya Allah sebagai bentuk pembalasan min babi al-muqabalah. Artinya Allah tidak disifati dengan sifat murka terus menerus, karena murkanya Allah sebagai bentuk pembalasan. Dan Allah tidak dinamai dengan Maha murka atau Maha pemarah. Jadi tidak semua sifat Allah mengandung namanya. Tidak semua sifat Allah mengandung nama.
Akan tetapi semua nama Allah mengandung apa? Sifat. Ini kaidah. Semua nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Tetapi tidak semua sifat Allah mengandung apa? Nama. Seperti murka, seperti makar, seperti sifat-sifat yang lain. Yaitu tidak semua nama atau tidak semua sifat mengandung nama. Namun semua nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Kemudian dari ayat 3 surat Shaf terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, larangan berbicara tanpa mengamalkan. Larangan berbicara tanpa mengamalkan. Jadi ayat ini teguran bagi kita semua. Kita sekarang ini menuntut ilmu karena apa? Apakah hanya karena untuk formalitas? Atau hanya untuk mengisi kekosongan? Atau kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu jawabannya ada di hati kita masing-masing. Tapi harus kita tanyakan terus menerus. Karena ayat ini adalah teguran bagi orang-orang yang berbicara seperti kita. Dan teguran bagi orang-orang yang menuntut ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Maka Allah Ta'ala menegur dengan keras. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata? Kenapa kalian mengucapkan sesuatu apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah. Amat sangat besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Lihatlah para khatib ketika berkhutbah. Kemudian dengarkanlah isi khutbah mereka. Apabila mereka berkhutbah dengan ilmu, dengan keikhlasan, maka apa yang mereka sampaikan akan meresap ke dalam hati. Namun apabila yang mereka sampaikan hanya sekedar ucapan lisan, maka perkataan atau ucapan yang keluar dari lisan, tidak dari hati, tidak akan meresap ke dalam hati. Maka lihatlah khutbah Jumat. Khatib ngomong ngalor itu apa yang dia omongkan? Tidak jelas. Subhanallah, ngomong ngalor itu. Ini khutbah atau warta berita? Ini khutbah atau ngomong ngelantur? Maka al-ilmu faddah. Ilmu itu pembongkar aib. Siapa yang bukan bidangnya, kemudian dia berbicara, Allah akan membongkar aibnya. Maka para ulama mengatakan, ma kharaja minal qalb yadkhulu fil qalb. Ucapan yang keluar dari hati meresap ke dalam hati.
Ucapan yang keluar dari lisan saja tidak sampai meresap pada, hanya didengarkan telinga kanan, keluar telinga apa? Kiri. Maka Allah menegur orang-orang yang berbicara dan tidak berupaya untuk mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia mengerjakan kebaikan? Apakah kalian memerintahkan manusia mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Sedangkan kalian melupakan diri kalian, dan kalian itu membaca kitab. Afala taqilun. Apakah kalian tidak beramal? Apakah kalian tidak berakal? Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi al-ilmu lil amal. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, menuntut ilmu untuk diamalkan. Jadi menuntut ilmu untuk diamalkan. Jadi kita sekarang ngaji menuntut ilmu. Kita sekarang mengaji menuntut ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari, niatkan, yaitu niat utama untuk diamalkan. Apabila niat kita demikian, maka Allah akan memberkahi. Allah akan memberkahi langkah kita di dalam menuntut ilmu. Namun lain halnya ilmu yang untuk hanya sekedar menambah wawasan. Ilmu yang hanya sekedar menambah wawasan untuk menyaingi para ulama dan untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Maka orang yang semacam itu ilmunya tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Nabi SAW bersabda, Allah mengangkat dengan Al-Quran aqwaman, orang-orang banyak, dan Allah menghinakan dengan Al-Quran kaum yang lain. Yang diangkat oleh Allah adalah orang yang belajar untuk diamalkan, untuk diperjuangkan, untuk jihad di jalan Al-Quran, untuk berkorban, untuk berjuang di jalan Al-Quran. Adapun orang yang dihinakan dengan Al-Quran adalah orang yang yaitu tidak mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran hanya sekedar bacaan saja, tidak mengamalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Munafik umat ini yang paling banyak adalah qari Qur'annya, pandai membaca Al-Quran tapi jauh dari Al-Quran, karena mereka tidak mentadaburi maknanya. Al-Quran hanya dijadikan yaitu merdu-merduan suaranya saja, tidak meresapi maknanya, tidak mempelajari kandungannya. Maka Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Waliyadu billah. Nabi SAW mimpi. Nabi SAW mimpi, yaitu melihat seseorang yang
ada yang membawa batu besar. Kemudian batu besar itu dikeprutkan kepala, sehingga hancurlah itu kepalanya dan badannya. Setiap kali badannya hancur, utuh lagi. Kemudian batunya jatuh. Ketika batunya jatuh, diambil lagi, dikepurkan lagi. Sampai hari kiamat. Hadis Bukhari, Nabi SAW bertanya, siapa fulan? Maka Nabi SAW pertanyaannya dijawab malaikat Jibril. Ammal ladzi yuslagu ra'suhu. Adapun orang yang kepalanya dipukul dengan batu tadi, fa innahu qari'ul Qur'an. Dia adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Wa yanamuna 'anis shalah wa la ya'maluna bin nahar. Dia adalah orang yang tidur dari mengerjakan sholat, tidak sholat subuh. Kemudian tidak mengamalkannya di siang hari. Tidak mengamalkannya di siang hari. Maka ayat ini atau hadis ini teguran bagi kita semua, supaya kita memperbaiki niat. Supaya kita memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Al-ilmu lil amal. Menuntut ilmu untuk diamalkan. Jadi demikian, supaya ilmu kita bermanfaat di sisi Allah, terutama bermanfaat nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya al-hathu ala ta'zimil ilm. Anjuran untuk mengagungkan ilmu. Anjuran untuk mengagungkan ilmu. Ini faedah yang sering kita sebutkan. Kenapa ilmu tidak bermanfaat? Jawabannya karena yaitu tidak mengagungkan ilmu. Karena seseorang tidak mengagungkan ilmu, sehingga ilmu yang didapatkannya tidak bermanfaat. Lain halnya dengan para sahabat. Mereka mengagungkan ilmu. Mereka mengagungkan Al-Quran, memuliakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu yang didapatkan membawa manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza unzilat suratun, apabila diturunkan surat Al-Quran, apabila diturunkan surat Al-Quran, mereka berkata, faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa yang dengan diturunkan Al-Quran ini bertambah imannya? Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, dengan dibacakan Al-Quran bertambah imannya, dan mereka bergembira. Wa hum yastabshirun. Mereka bergembira. Wa ammal ladina fi qulubihim marad. Adapun orang yang hatinya terdapat penyakit, fazadathum rijsan, bertambah penyakitnya, wa matu wa hum kafirun. Dikhawatirkan mereka meninggal dunia dalam keadaan kufur. Jadi ketika diturunkan Al-Quran, lain para sahabat, lain orang munafik. Para sahabat itu antusias dengan Al-Quran, gembira dengan Al-Quran, gembira dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak pilih-pilih. Oh, kalau ayat ini saya senang, kalau ayat ini saya jenuh. Itu orang munafik.
Kalau membahas ini saya senang. Kalau membahas itu saya jenuh. Jenuh terhadap Al-Quran ini bahaya. Bosan terhadap Al-Quran itu bahaya. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang dengan diturunkannya Al-Quran terdapat syifa, kesembuhan dari penyakit hati, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu menyembuhkan penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak menambahkan orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi ta'zimul ilm itu penting, mengagungkan ilmu itu penting. Jadi kita ini mengadakan majelis taklim bukan sekedar mengadakan, mengagungkan. Bukan sekedar memeriahkan, tetapi memuliakan. Jadi kalau kita mengadakan majelis taklim, agungkan ilmu. Terutama ilmu akidah, ilmu Al-Quran. Muliakan, agungkan. Jangan merasa jenuh, jangan merasa bosan. Seperti contohnya kita kemarin masih membahas tentang sifat murka Allah. Dan ayat ini dibacakan lagi. Maka agungkanlah ayat-ayat Al-Quran. Muliakan ayat-ayat Al-Quran supaya Al-Quran memberikan manfaat. Supaya Allah memberikan manfaat kepada kita dari ayat-ayat yang kita baca. Maka para sahabat bergembira. Wahum yastabshirun. Mereka bergembira. Adapun orang yang merasa bosan dengan Al-Quran, maka ilmunya tidak bertambah, imannya tidak bertambah. Yang bertambah adalah penyakit hatinya. Maka lihatlah di dalam surat Al-Baqarah tentang nyamuk. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menyebutkan perumpamaan sekecil seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil. Fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman itu meyakini ini hak dari Allah. Wa ammal ladina fi qulubihim wa ammal ladina kafaru. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza masal. Orang-orang kafir berkata, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Oh, apa maksudnya? Kok ada semut, ada nyamuk, ada belalang di dalam Al-Quran? Ini apa maksudnya? Allah Ta'ala berfirman, yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan dengan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah menyesatkan orang-orang banyak. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang banyak. Wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi ayat-ayat semacam ini adalah peringatan bagi kita supaya mengagungkan Al-Quran, supaya mengagungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya Al-Quran menambahkan iman, menambahkan petunjuk, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, surat Al-Baqarah ayat 210. Surat Al-Baqarah ayat 210. Allah Ta'ala berfirman,
hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 210. Apakah mereka menunggu? Apakah mereka menanti sampai datangnya Allah kepada mereka? Fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Wal malaikah, demikian pula para malaikat datang. Wa qudiyal amr, dan perkara-perkara hamba diputuskan oleh Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Pada ayat yang mulia ini Allah mengancam orang-orang kafir yang enggan beriman. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang kafir yang enggan beriman. Apakah mereka tidak mau beriman? Apakah mereka tidak mau beriman sampai menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu Allah datang pada hari kiamat untuk menghisab hamba-hambanya, supaya orang-orang yang beriman agar mereka masuk surga, dan supaya orang-orang kafir diputuskan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang meyakini bahwasannya Allah itu datang pada hari kiamat. Allah itu datang pada hari kiamat untuk menghisab hamba-hambanya, untuk menentukan tempat kembali hamba-hambanya, supaya penghuni surga masuk surga setelah dihisab oleh Allah, setelah diputuskan oleh Allah, dan supaya penghuni neraka masuk neraka setelah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengimani Allah itu datang, dan kita tidak tahu bagaimana kedatangannya. Bagaimana kedatangannya, hakikatnya seperti apa, kita tidak tahu. Jangan kita mengakal-akal. Ahlul bidah mengatakan Allah datang. Bagaimana Allah datang? Bagaimana Allah itu kok datang? Kalau Allah datang berarti Allah memerlukan tempat. Kalau Allah datang berarti Allah memerlukan apa? Tempat. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, ya'ti. Allah datang. Maka kenapa kita mengatakan kalau Allah datang berarti Allah memerlukan apa? Tempat. Allah datang dan Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Karena sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya apa? Makhluk. Allah datang pada hari kiamat setelah hari yang melelahkan, setelah hari yang sangat panjang. Satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Satu hari setara dengan 50.000 tahun.
matahari didekatkan. Sehingga manusia kepanasan dan banyak mengeluarkan keringat. Ada yang keringatnya sampai yaitu mata kaki. Ada yang keringatnya sampai betis. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Dan ada yang banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Matahari didekatkan. Itu adalah hari yang yaitu melelahkan, hari yang menegangkan, menakutkan. Neraka diperlihatkan. Neraka diperlihatkan. Kemudian seseorang itu dibayangkan dosa-dosanya sampai hari itu. Seorang istri berharap suaminya itu pernah zalim supaya dia bisa menuntut di hadapan Allah. Sampai seorang anak berharap ayahnya itu berbuat zalim. Orang tua pun berharap anaknya durhaka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari seseorang lari dari saudaranya. Saudara berharap saudara yang lain itu berbuat zalim untuk dituntut di hadapan Allah. Wa ummihi wa abihi. Orang itu lari dari ibunya, dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang memiliki urusan yang menyibukkannya. Memikirkan, berharap kebaikan. Berharap sekiranya dia tidak melakukan maksiat. Itu adalah hari yang harus kita pikirkan sekarang. Umar ibn al-Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu wa dzalika akhaffu 'alaikum inda rabbikum. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah amal kalian sekarang. Timbanglah amal kita sekarang. Sebelum amal kalian nanti ditimbang di sisi Allah. Itu lebih meringankan kalian nanti di sisi Allah. Allahu Akbar. Siapa yang kepikiran hari ini untuk hari esok, maka Allah memudahkan hari esok. Siapa yang takut hari ini, hari esok diberi keamanan. Siapa yang aman hari ini, hari esok akan ketakutan. Pertanyaannya, kita pernah enggak takut hari kiamat? Pernah enggak kita takut padang mahsyar? Pernah enggak kita takut kalau kita membayangkan di atas sirat? Bahkan kita pernah enggak kita ini membayangkan kita berjalan di atas sirat? Pernah enggak kita itu membayangkan kalau kita ini akan ditimbang, akan dihisab di hadapan Allah? Itu harus kita bayangkan. Itu harus kita pikirkan. Kita harus mengimani. Maka akidah itu ada dampaknya yang baik di dalam kehidupan kita. Apabila kita mengimani itu semuanya, maka kita akan takut kepada Allah. Kita akan memperbaiki amal kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk hari esok. Karena hari itu adalah hari yang panjang. Supaya hari yang panjang itu kita diberi jaminan keamanan oleh Allah. Maka tidak apa-apa kita di dunia lelah sedikit. Kita capek tapi di jalan Allah. Berharap ikhlas karena Allah. Supaya hari esok kita tidak lelah. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya orang-orang yang beriman dimudahkan oleh Allah di hari yang melelahkan tadi. Sehingga hari yang panjang bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang takut kepada Allah, ahlul ta'ah, ahlul ikhlas, orang-orang yang menjaga salatnya, menjaga hatinya. Maka hari yang panjang, yaitu bagi orang-orang yang beriman,
hanya antara sholat duhur dan sholat apa? Asar. Karena Allah memberi jaminan keamanan. Itu yang harus kita kejar. Maka jangan mengukur dengan ukur duniawi. Lelah letih kita nikmati. Karena perjuangan di dunia karena Allah tidak sia-sia. Kita ingat Allah datang nanti. Li faslil qada, untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Supaya yang masuk surga diputuskan untuk masuk surga. Dan supaya yang masuk neraka diputuskan untuk masuk neraka. Di hari yang melelahkan tadi, orang-orang yang beriman datang kepada para nabi dan para rasul. Yaitu datang kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Musa. Setelah itu datang kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Meminta supaya Allah datang memutuskan perkara hamba-hambanya. Para nabi dan para rasul, mereka semua mengatakan nafsi, nafsi. Aku sekarang kepikiran diriku. Aku sekarang memikirkan diriku. Nafsi, nafsi. Kemudian setelah itu mereka baru datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Analah, aku yang memiliki ini. Akulah orangnya yang akan memberi syafaat ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah ars. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah ars. Kemudian beliau memuji kebesaran Allah, mengagungkan Allah dengan pujian-pujian yang tidak diketahui di dunia. Allah mengilhamkan, Allah mengajarkan nanti pada hari kiamat. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tuqta wa qul yusma' wasfa' tusyafa'." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakan, ucapanmu akan didengarkan. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, meminta syafaat kepada Allah agar Allah memulai hisab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah agar Allah memulai hisab. Lalu Allah datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang. Maka Allah Taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah." Apakah mereka menunda-nunda beriman? Apakah mereka menunggu beriman sampai datangnya Allah? Yaitu di dalam naungan awan, fi dhulalin minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amr. Dan pada hari itu perkara-perkara hamba diputuskan oleh Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani sifat datang untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Mengimani sifat datang untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Yaitu Allah datang pada hari kiamat untuk menghisab hamba-hambanya. Kita mengimaninya. Dan Allah tidak membutuhkan tempat
Jadi ahlul bid'ah mengatakan Allah tidak mungkin datang. Kalau Allah datang berarti Allah membutuhkan apa? Tempat. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari ucapan mereka. Allah maha tinggi dan maha suci dari ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Kita mengimaninya. Namun kita tidak tahu bagaimananya kedatangan Allah. Yang jelas Allah menghisab hambanya satu persatu. Yang jelas Allah menghisab hambanya satu persatu. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dihisab oleh Allah. Allah berbicara dengannya, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimaninya. Kita tidak tahu apa bagaimananya, hakikatnya kita tidak tahu. Tapi kita mengimani Allah pasti datang pada hari kiamat untuk menghisab hamba-hambanya. Dan sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian ayat yang berikutnya, surat Al-An'am ayat 158. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka menunggu? Apakah mereka menunda iman dan menunggu sampai kedatangan para malaikat kepada mereka? Atau mereka menunggu kedatangannya Allah? Atau mereka menunggu datangnya sebagian ayat-ayat Tuhanmu? Pada hari datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat bagi seseorang keimanannya. Lam takun amanat min qablu, apabila dia tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, dan imannya ketika itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Qul intadhiru, maka katakanlah tunggulah, inna muntadhirun, sesungguhnya kami menunggu kalian. Surat Al-An'am ayat 58. Surat Al-An'am ayat 158. Ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan sifat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Ta'ala akan datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara-perkara hamba-hambanya, untuk mensidang mereka, untuk menghisab mereka, untuk menimbang amal kebaikan dan amal keburukan mereka. Jadi kita mengimani sifat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Kemudian ayat yang mulia ini juga menjelaskan bahwasannya
menjelang hari kiamat, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda yang besar. Menjelang hari kiamat, Allah memperlihatkan tanda-tanda yang besar. Apabila tanda tersebut sudah muncul, maka orang-orang yang beriman ketika itu tidak bermanfaat imannya. Orang yang bertaubat pada hari itu tidak diterima taubatnya. Apa kira-kira tanda tersebut? Terbitnya matahari dari arah barat. Jadi matahari, setiap hari orang itu menunggu. Setiap orang itu bergembira melihat matahari terbit dari arah timur. Setiap hari. Jadi setiap matahari terbenam, matahari itu sujud di bawah arsy. Kemudian Allah berfirman kepada matahari untuk terbit dari arah timur. Seperti biasanya. Jadi setiap hari matahari itu sujud di bawah arsy. Kita tidak tahu bagaimananya. Kita wajib mengimani saja. Karena kita ini dikatakan oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai manusia, kalian itu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali apa? Kecuali sedikit. Matahari itu sujud, setiap terbenam sujud. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, irji'i min haitsu tatlu'i. Kembalilah di tempatmu terbit. Maka matahari terbit dari arah mana? Timur. Ini setiap hari. Nabi SAW bersabda, hampir-hampir tiba masa matahari itu sujud di bawah arsy. Lalu Allah berfirman, irji'i min haitsu ji'ti. Allah Ta'ala berfirman, kembalilah dari tempat kamu datang. Matahari datang dari arah mana? Arah barat. Lalu setelah itu matahari terbit dari arah barat. Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari diperlihatkan, ini ayat yang agung. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda besar hari kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha. Orang-orang yang beriman ketika itu tidak bermanfaat imannya. Lam takun amanat min qablu, karena mereka sebelumnya tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khairah. Dan imannya tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Disebutkan di dalam hadis bahwasannya manusia ketika melihat matahari terbit dari arah barat, mereka semua beriman. Disebutkan di dalam hadis bahwasannya ketika matahari terbit dari arah barat, manusia semuanya beriman. Manusia semuanya beriman. Manusia semuanya bertaubat kepada Allah. Namun taubat ketika itu adalah taubat yang tidak diterima. Iman ketika itu adalah iman yang sia-sia saja. Karena terbitnya matahari dari arah barat yu'dhinu, adalah pengumuman akan dekatnya hari kiamat. Malaikat peniup sangkakala sebentar lagi akan diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Taubat itu tidak diputus. Taubat itu selalu dibuka oleh Allah sampai matahari terbit dari arah apa? Dari arah barat. Jadi kalau sudah matahari sudah terbit dari arah barat, maka taubat sudah diputus. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Iman ketika itu
sudah tidak ada manfaatnya. Maka ketika itu semua orang beriman. Orang yang sebelumnya kufur, sebelumnya maksiat, semuanya tobat massal, iman massal ketika itu. Iman yang berbondong-bondong, taubat yang menyeluruh, namun taubat yang sia-sia. Taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda agar manusia itu beriman, segera bertobat kepada Allah. Namun mereka tidak mau bertobat, tidak mau beriman sampai matahari terbit dari arah barat. Maka dari ayat yang mulia ini, itu surat Al-An'am ayat 158, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani sifat kedatangan Allah. Mengimani sifat datangnya Allah pada hari kiamat. Jadi kita mengimani, kita wajib beriman saja. Kita tidak tahu bagaimananya, dan kita tidak membayangkannya, serta kita tidak menyamakan datangnya Allah seperti datangnya apa? Makhluk. Dan kita tidak pula mentakwilkannya, dan tidak pula kita meniadakan. Nah, kita wajib mengimani. Kita tidak tahu bagaimananya, kita tidak menyamakannya dengan sifatnya makhluk. Kita tidak membayangkannya, tidak merubah maknanya. Makna datang artinya datang. Jangan ditakwilkan yang datang itu datangnya malaikat. Karena Allah berfirman, hal yang turuna ila an ta'tiyahumul malaika. Malaikat juga datang. Au ya'tiya rabbuka, atau yang datang adalah Tuhanmu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu. Kemudian pelajaran berikutnya mengimani bahwasannya matahari akan terbit dari arah barat menjelang hari kiamat. Mengimani bahwasannya matahari akan terbit dari arah barat menjelang hari kiamat. Kita wajib mengimani. Kita wajib mengimaninya. Dan kita berdoa semoga tidak bertemu dengan peristiwa itu. Kita berdoa semoga Allah yaitu tidak mempertemukan kita dengan peristiwa itu. Karena pada waktu itu adalah waktu manusia yang tersisa adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Jadi orang-orang yang beriman sudah tidak ada lagi. Karena orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah dengan angin yang berhembus dari negeri Yaman. Jadi orang-orang yang beriman yaitu setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang beriman sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, Allah akan mengirim untuk mereka itu angin thayyib, angin yang baik, angin yang berhembus dari negeri Yaman, yaqbidu arwahal mu'minin, yang mencabut orang-orang yang memiliki iman. Mereka semuanya diwafatkan oleh Allah, sehingga yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling buruk di muka bumi. Dan untuk mereka lah akan dibangkitkan hari kiamat. Jadi demikian. Kemudian pelajaran berikutnya,
pintu taubat tertutup di saat matahari terbit dari arah barat. Pintu taubat tertutup atau ditutup apabila matahari terbit dari arah barat. Artinya ketika itu semua manusia beriman. Ketika itu semua manusia bertaubat. Namun taubat mereka tidak diterima. Dan iman mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Karena sudah tidak ada lagi manfaatnya. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya. Iman yang bermanfaat adalah iman dengan yang gaib, bukan dengan iman yang nampak. Iman yang bermanfaat adalah iman dengan perkara yang gaib, bukan iman dengan perkara yang nampak. Ya, kalau sudah nampak, ya beriman ketika itu, baru percaya, oh iya ternyata benar. Ada, yaitu yang namanya hari kiamat. Ternyata benar ada yang namanya matahari terbit dari arah barat. Yang nampak semuanya adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyimpang diperlihatkan kebenaran. Mereka taubat, mereka beriman, tapi taubat mereka dan iman mereka tidak diterima oleh Allah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum dicabut, belum ada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah ada di tenggorokan, manusia semuanya bertobat. Terutama orang-orang kafir, terutama orang-orang yang bergelimang dengan maksiat. Bertaubat, tapi taubat ketika itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iman yang bermanfaat adalah iman dengan apa? Perkara yang gaib. Kalau beriman dengan perkara yang sudah diperlihatkan, sudah nampak, maka iman ketika itu tidak bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran segera bertaubat dan beramal. Anjuran segera bertaubat dan beramal sebelum yaitu terlambat. Anjuran segera bertaubat dan beramal sebelum yaitu terlambat waktunya. Jadi kita sekarang ini dalam waktu amal. Jadi dahulu orang-orang salaf apabila menasihati seseorang, dibawa ke kuburan, lalu diingatkan, wahai fulan, bagaimana yaitu pikiranmu, apa yang kau pikirkan? Jika engkau berada di kuburan, apa yang kau harapkan? Engkau yang bergelimang dengan maksiat. Kalau sudah mati, engkau ingin apa? Dia mengatakan, aku ingin dihidupkan lagi untuk bertobat. Lalu dikatakan, sekarang ini masih ada di keinginanmu. Hada fi umniyatika. Hidup di dunia ini masih keinginanmu. Kalian ini masih berada di keinginanmu. Maka segeralah bertaubat. Perbanyaklah amal soleh. Ketika itu jangan dibayangkan
Orang itu berharap kebaikan walaupun sekecil apapun. Sekarang kebaikan dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Maka manfaatkanlah. Segeralah bertaubat kepada Allah. Segeralah beramal soleh. Jangan ditunda-tunda sebelum terlambat waktunya. Kalau nyawa sudah berada di tenggorokan baru berkata, yaitu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai sekiranya hidupku dimajukan sebentar saja. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, hatta idha hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Sampai apabila mereka dalam keadaan sakaratul maut, mereka berkata, aku bertaubat sekarang. Aku bertaubat sekarang. Allah Ta'ala berfirman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, maka dialah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu orang yang dalam keadaan sakaratul maut berkata, ya Rabb, sekiranya engkau menunda kematianku sampai yaitu waktu yang sebentar saja. Fa asaddaq, supaya aku bisa bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sekali-kali Allah tidak mengakhirkan ajal seseorang apabila telah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi mumpung masih di dunia, perbanyaklah amal. Jangan ditunda-tunda. Segeralah bertaubat kepada Allah, istiqomalah. Kalau kita tergelincir ke dalam maksiat, segeralah kembali kepada Allah. Jangan menikmati maksiat kita. Jangan menikmati dosa kita, karena kematian itu datang tidak menunggu taubat kita. Jadi kematian itu datang tidak menunggu taubat seseorang. Dan sungguh celaka orang itu ketika bermaksiat lalu datang kematiannya. Sungguh beruntung orang itu apabila datang kematiannya dalam keadaan yaitu menuntut ilmu, dalam keadaan menghadiri majelis taklim, berangkat menghadiri majelis taklim, pulang dari majelis taklim. Ini harus kita doa. Salah satu amal yang kita jagakan amal ini. Maka kita berdoa, ya Allah, anugerahkan niat yang ikhlas. Ya Allah, mudahkan kami meninggal dunia di jalan yang baik, di jalan menuntut ilmu. Ya Allah, mudahkan kami segera bertaubat dari dosa-dosa kami. Seperti itu. Segeralah bertaubat, segeralah beramal soleh, jangan ditunda-tunda sampai terlambat waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fikum.